Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Satria Wahyudi, guru matematika SMP Negeri 2 Cimarak, Kabupaten Pangandaran. Salah satu sekolah percontohan matematika detik. Matematika detik lahir atau berawal dari dua buah permasalahan. Masalah yang pertama yaitu matematika dianggap sulit. Sedangkan masalah yang kedua yaitu matematika berseberangan dengan kreativitas. Matematika otak kiri sedangkan kreativitas otak kanan. Padahal di era saat ini, guru harus bisa menuntun peserta didik dalam mengembangkan kreativitasnya. Matematika detik akan mengembalikan kembali matematika ke dalam bagian proses berpikir manusia, di mana terdapat dua proses berpikir, yaitu berpikir cepat, dalam hal ini adalah intuisi, dan juga berpikir lambat, yaitu logika. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengakses aplikasi TOSM dan juga memanfaatkan fitur data mitra. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Langkah pertama, kita buka Playstore terlebih dahulu, lalu kita cari TOSM Matematika Detik. Klik kita install aplikasi tersebut. Jika sudah diinstal, kita buka aplikasi tersebut, akan muncul aplikasi TOSM versi 3.26. Ada beberapa menu di sini, kita coba buka mengapa TOSM. Ada beberapa informasi detail mengenai aplikasi TOSM. TOSM level A dan juga beberapa manfaat dari aplikasi TOSM berkenaan dengan kreativitas dan yang lain-lain. Lalu juga ada informasi tentang matematika detik. Di menu yang bawah paling kiri itu adalah identitas kita. Kita isi identitas kita mulai dari nama, sekolah atau institusi dan yang lain-lain, lalu kita simpan. Lalu yang kedua di sini ada riwayat dari hasil operasi yang sudah pernah kita lakukan. Untuk menu yang ketiga di sini adalah capaian tertinggi kita jika kita bandingkan dengan rekan-rekan lain yang menggunakan aplikasi TOSM. Lalu ada 3 mode di sini, persiapan, setengah penuh dan penuh. Untuk setengah penuh itu 90 operasi, sedangkan untuk penuh itu adalah 180 operasi. Kita coba untuk yang persiapan, di sini ada 4 operasi. Kita pilih penjumlahan. Nah, di sini langsung kita coba. Di sini akan muncul 2 angka yang akan langsung kita jumlahkan dan kita ketikkan berapa hasilnya. Yang perlu kita pahami dan perlu kita sepakati, jika jawaban kita salah, maka soal akan otomatis berubah ke soal berikutnya. Jadi, biarkan saja kita fokus lagi ke soal berikut. Hingga terakhir muncul hasil tes seperti ini, ada skor TOSM-nya, lalu rata-rata waktu untuk setiap operasi, dan di sini ada yang termasuk ke dalam kategori gaya hitung, yaitu yang berada di kurang dari 30 operasi per menit. Dalam artian satu operasi itu diselesaikan lebih dari 2 detik. Di sini ada beberapa keterangan juga, mulai dari jumlah jawaban yang benar, jawaban yang salah, persentase total waktu, salah menjawab pada soal apa saja, yang lambat pada soal apa saja, dan rata-rata operasi per menit untuk soal mudah dan soal sukar berapa. Itulah tampilan dari hasil tes TOSM yang sudah dilakukan. Baik, pada bagian selanjutnya kita akan coba mengakses fitur data mitra. Langkah pertama, kita masuk ke Chrome terlebih dahulu, lalu kita ketik alamatnya tosm.matematikadetik.com. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, TOSM data dan statistik. Nah, ini khusus mitra PPMD, silakan kita bisa memasukkan token yang sudah kita dapatkan dari tim PPMD ke kotak berikut. Kita masukkan tokennya, lalu kita klik submit. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk TOSM data mitra. Ada identitasnya, dimulai dari institusi. Institusi ini harus sama dengan yang diisikan oleh siswa di bagian identitas. Contohnya seperti ini, TOSM SMPN 2 Cimarak. Di sini untuk statistik yang pertama ada statistik keseluruhan. Dimulai dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kebetulan di sini contohnya belum ada peserta didik yang mencoba untuk operasi pembagian.
Statistik secara total dimulai dari rata, nilai terendah, tertinggi, dan juga simpangan baku. Di bagian sebelah kanan terdapat persentase gagap hitung. Berapa persen peserta didik kita yang masih ke dalam kategori gagap hitung? Nah, contohnya di sini untuk penjumlahan masih ada 56% ternyata peserta didik yang masih termasuk kategori gagap hitung. Jika kita scroll ke bawah lagi, di sini ada histogram skor OPM, di mana ini merupakan rincian dari persebaran masing-masing operasi. Seperti yang kita ketahui, hasil dari TOSM berupa kriteria yang terdiri dari beberapa warna, di mana yang termasuk ke dalam kategori gagap hitung itu berarti berada di bawah 30 operasi per menit, yaitu yang berwarna kuning, merah, dan hitam. Itu masih termasuk ke dalam kategori gagap hitung. Di sini untuk masing-masing operasi sudah ada persebarannya. Sebagai contoh untuk operasi penjumlahan, ini banyak siswa, ada 4 orang yang masih termasuk kategori rentang 20 sampai 30, berarti masih termasuk ke dalam kategori gagap hitung. Sehingga ini akan lebih memudahkan kita dan membantu kita dalam menganalisis dan juga memantau perkembangan operasi hitung peserta didik kita. Dan yang terakhir, ini merupakan hasil tes secara rinci per masing-masing peserta didik. Di sini bisa terlihat, misalkan untuk nomor 1, untuk operasi penjumlahannya sudah berada di angka 41,96, sedangkan untuk operasi pengurangannya masih di angka 27,18. Jika kita ingin mendownload hasil yang sudah ada, kita tinggal klik download dan akan kita dapatkan file berbentuk Excel. Inilah tampilan untuk fitur Data Mitra yang keuntungannya banyak sekali, utamanya adalah memudahkan kita untuk memantau, dalam hal ini mengontrol bagaimana perkembangan dari operasi hitung peserta didik. Baik itu secara keseluruhan, statistiknya sudah muncul, maupun secara individu, karena kita bisa melihat dan juga bisa mendownload hasil untuk masing-masing individu. Itulah keunggulan dari fitur Data Mitra. Harapannya semoga dengan adanya Matematika Detik ini yang diprakarsai oleh Bapak Ahmad Tohafaz, semoga bisa kita sama-sama memberantas gagap hitung yang ada di Indonesia. Harapannya untuk membersamai peserta didik kita untuk dapat mengembangkan bakatnya dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih, itu saja video yang bisa saya bagikan. Semoga banyak manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.